Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 siap mengajak kalian semua jalan-jalan ke dunia keuangan yang gak kalah seru dari dunia percintaan. Karena di sini uang itu bisa berputar, tumbuh, bahkan menghilang kalau salah langkah. Kami akan membahas topik mengenai pasar uang dan pasar modal. Dua tempat di mana uang gak cuma disimpan, tapi benar-benar bekerja. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian pasar keuangan. Jadi, pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang ataupun korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas. Hal ini juga termasuk pasar saham, pasar obligasi, pasar falas, dan pasar derivatif. Jadi pasar keuangan ini juga sangat bergantung pada transparansi informasi untuk memastikan bahwa pasar menetapkan harga yang efisien dan tepat. Adapun ciri-ciri pasar keuangan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pemenuhan dana jangka pendek. Transaksi terjadi di pasar uang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam waktu singkat. Yang kedua, mekanisme pasar uang juga ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Yang terakhir adalah pelaku pasar uang seperti bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu masyarakat. Selanjutnya akan membahas manfaat pasar keuangan. Yang pertama, menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Jadi di dalam ruang lingkup pasar keuangan itu tidak hanya fokus pada uang saja, tapi juga fokus pada hal surat berharga. Yang kedua, menjadi sumber dana. Pasar keuangan itu juga mempunyai manfaat sebagai sumber dana, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Berarti ini lewat transaksi jual beli ataupun keuangan yang dilakukan di dalamnya. Yang terakhir, menjadi fasilitator sistem keuangan dengan menyediakan pinjaman dalam jangka pendek, baik dalam maupun luar negeri, kepada mereka yang membutuhkan. Pada materi ini, kita juga akan mengenali instrumen pasar keuangan, yang merupakan fasilitas berupa surat jual beli pasar keuangan digunakan untuk transaksi antara pemberi dan peminjam. Adapun di antaranya, yang pertama ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, yang kedua ada SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang, ketiga Sertifikat Deposito, keempat Internet Bank Call Money, yang kelima Commercial Paper, yang keenam adalah Treasury Bills. Nah, untuk yang selanjutnya ada perbedaan pasar keuangan dan pasar uang. Pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain-lain. Sementara pasar uang atau money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek atau instrumen pasar uang yang ditransaksikan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi pasar keuangan, yaitu yang pertama menentukan harga aktivitas yang diperdagangkan melalui interaksi penjual dan pembeli atau price discovery process. Yang kedua, menyediakan likuiditas, yaitu memungkinkan investor menjual aktivitas dan mengubahnya menjadi kas. Yang ketiga, menurunkan biaya transaksi, terutama biaya pencarian dan informasi. Adapun jenis-jenis pasar keuangan, yang pertama ada pasar uang atau money market, memperdagangkan melalui interaksi penjual dan pembeli atau price discovery process. Yang kedua ada pasar modal atau capital money, memperjualbelikan modal jangka panjang. Yang ketiga pasar valuta asing atau foreign exchange market, memperdagangkan mata uang asing seperti spot, forward, dan swap. Dan yang keempat ada pasar hipotek atau mortgage market, melayani pinjaman untuk lahan, perumahan, atau industri. Yang kelima pasar kredit konsumen atau consumer credit market, menyediakan pinjaman bagi konsumen seperti mobil, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir ada pasar komoditas atau future market, memperjualbelikan komoditas seperti hasil pertanian. Lalu
Ada pasar keuangan internasional yang merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual antar negara untuk memperdagangkan produk keuangan melalui bursa efek atau secara langsung. Over the counter, fungsinya memudahkan pertukaran mata uang dan mendukung perdagangan internasional. Sistem pertukaran valuta asing mengalami perubahan dari yang pertama, standar emas pada 1876 hingga 1913. Mata uang dikonversi ke emas. Yang kedua, perjanjian Bretton Woods pada 1944, kurs tetap antar mata uang. Yang ketiga, perjanjian Smithsonian pada 1971, devaluasi dolar Amerika Serikat. Nah, yang terakhir, sistem kurs mengembang pada 1973 hingga sekarang. Nilai tukar ditentukan kekuatan pasar. Lalu yang selanjutnya ada motif menggunakan pasar keuangan internasional. Integrasi pasar aset real dan keuangan tidak sempurna karena adanya batasan seperti perbedaan pajak, bea masuk, dan kuota. Motif utama menggunakan pasar keuangan internasional adalah untuk yang pertama, diversifikasi resiko, yang kedua, memperoleh dana dengan biaya lebih murah, yang ketiga, mengakses peluang investasi global, dan yang terakhir, menyeimbangkan portofolio antar negara. Yang berikutnya ada jenis-jenis pasar keuangan internasional, ada 3. Yang pertama, pasar valuta asing, yang dimana pasar yang menyediakan secara fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen valuta asing. Yang kedua ada pasar uang Eropa, yang dimana pasar uang Eropa dapat ditelusuri pada euro currency yang berkembang selama tahun 1960 sampai 1970. Pada periode tersebut, banyak MNC memperluas usahanya dan dolar US digunakan secara luas sebagai sarana perdagangan internasional. Yang ketiga ada pasar uang Asia, yang dimana pasar uang Asia berawal dari pasar yang melibatkan sebagian besar deposito dalam dolar. Awalnya dikenal dengan nama pasar dolar Asia atau Asian Dollar Market, yang dimana timbulnya pasar uang Asia karena adanya batasan pasar uang Eropa untuk negara Asia seperti jarak dan perbedaan waktu. Yang berikutnya ada para pelaku valuta asing, yang dimana pasar valuta asing ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada pasar bank atau interbank market, dan yang kedua ada clean atau clean market. Dalam masing-masing golongan ini terdapat 5 kategori. Yang pertama ada bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer B. Yang kedua ada perusahaan atau individu. Yang ketiga ada spekulan dan arbitrator. Yang keempat ada bank sentral, dan yang terakhir ada pialang valutan asing. Yang selanjutnya ada tipe-tipe transaksi. Yang pertama ada pasar spot, di mana transaksi keuangan dilakukan segera. Transaksi dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Yang kedua ada pasar berjangka atau transaksi forward, di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan pada suatu saat tertentu. Transaksi ini dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada mata uang berjangka dan pasar opsi, di mana kontrak futurized mata uang atau currency futurized contract yang menentukan volume standar suatu mata uang tertentu untuk dapat dikonversi pada tanggal kontrak tertentu. Yang berikutnya ada pasar modal, yang dimana kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Lloyd, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.
Yang berikutnya ada sejarah pasar modal, yang dimana pasar modal di Indonesia pertama kali berdiri pada tanggal 14 Desember tahun 1912 di Batavia, Jakarta dengan nama Vereniging voor de Effectiehandel atau Asosiasi Perdagangan Efek yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung pendanaan berbagai kebutuhan dan perusahaan Belanda pada awal abad ke-20. Efek yang diperdagangkan saat itu berupa saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan kolonial. Bursa ini menjadi pasar modal tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo, serta menjadi awal perkembangan kegiatan investasi dan perdagangan efek di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pasar modal. 1. Menambah modal usaha. Perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham. 2. Pemerataan pendapat. Pemegang saham mendapat dividen. 3. Meningkatkan kapasitas produksi. Modal tambahan mendorong produksi. 4. Menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan industri membuka peluang kerja. 5. Meningkatkan pendapatan negara. Pajak dari dividen menambah pemasukan negara. 6. Indikator ekonomi. Aktivitas pasar modal mencerminkan kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah 1. Saham. Bukti kepemilikan perusahaan berhak atas dividen. 2. Reksadana. Dana gabungan investor dikelola oleh manajer investasi. 3. Obligasi, surat utang dengan bunga dan pelunasan di waktu tertentu. 4. ETF atau Exchange Traded Fund, mirip reksadana tapi diperdagangkan di bursa. 5. Derivatif, turunan dari saham meliputi warrant dan right. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. 1. Bagi emiten, menghimpun dana besar sekaligus, mengelola dana lebih fleksibel, meningkatkan citra dan solvabilitas perusahaan, mengurangi ketergantungan pada bank. 2. Bagi investor, nilai investasi tumbuh seiring ekonomi, mendapatkan dividen atau bunga obligasi, dapat diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko. Selanjutnya ada obligasi sebagai investasi menguntungkan. Obligasi adalah investasi jangka menengah panjang yang memberikan pendapatan tetap melalui bunga atau kupon berkala. Dibanding saham, resikonya lebih rendah dan cocok bagi pemula. Di Indonesia, obligasi diperdagangkan di bursa efek bersama instrumen lain seperti saham, sukuk, dan reksadana. Selanjutnya ada keuntungan berinvestasi dalam obligasi. 1. Mendapat kupon atau bunga berkala lebih tinggi dari buy rate. 2. Berpeluang memperoleh capital gain dari penjualan obligasi. 3. Imbal hasil pasti karena dihitung sejak awal investasi. 4. Banyaknya pilihan seri obligasi di pasar sekunder. 5. Kupon lebih tinggi dibanding bunga deposito. 6. Dapat dijadikan jaminan atau aungan untuk pinjaman. Kekurangan berinvestasi dalam obligasi yang pertama yaitu risiko likuiditas. Obligasi bisa sulit dijual kembali jika minat investor rendah, meski obligasi pemerintah lebih aman. Yang kedua, risiko maturitas. Semakin panjang jangka waktu obligasi, semakin tinggi investornya. Yang terakhir, risiko gagal bayar. Berlaku pada obligasi korporasi yang tidak dijamin pemerintah. Selanjutnya, perbedaan saham dan obligasi. Secara umum, saham dan obligasi memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana atau modal usaha. Namun memiliki perbedaan mendasar. Saham memberikan hak kepemilikan, hak atas dividen, dan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sementara itu, obligasi merupakan surat utang yang memberikan imbal hasil berupa bunga kepada pemegang tanpa memberikan hak kepemilikan terhadap perusahaan. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Obligasi korporasi diterbitkan perusahaan swasta atau BUMN untuk tambahan modal. Obligasi pemerintah diterbitkan pemerintah, contohnya ORI atau obligasi negara retail.
Obligasi daerah diterbitkan pemerintah daerah untuk pembangunan lokal. Jenis-jenis obligasi berdasarkan nominal. Obligasi konversional, nilai besar untuk investor institusional. Obligasi retail, nilai kecil dapat diakses investor individu. Jenis-jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Obligasi konversional merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga tertentu untuk memperoleh dana tambahan dengan memberikan imbalan hasil berupa bunga dalam jangka waktu tertentu. Obligasi syariah, jenis obligasi ini diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jenis-jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama, obligasi kupon merupakan surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada investornya. Yang kedua, zero coupon bond tidak memberikan bunga secara berkala, namun investor memperoleh keuntungan dan selisih harga beli yang lebih rendah dengan nominal yang diterima saat jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond memiliki tingkat bunga yang tetap dari awal hingga waktu jatuh tempo, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi investor. Yang terakhir, obligasi kupon mengambang atau floating coupon bond. Tingkat bunganya dapat berubah mengikuti kondisi pasar uang. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi atau par value. Kedua, tanggal jatuh tempo. Ketiga, nilai pokok dan tingkat kupon atau principal dan coupon rate. Yang terakhir, waktu pembayaran. Pasar obligasi terdapat dua macam. Yang pertama, transaksi obligasi di dua pasar, yaitu pasar primer, tempat pertama kali obligasi ditawarkan dan perdagangan saat baru diterbitkan. Yang kedua, pasar sekunder, setelah obligasi diterbitkan dan terdaftar di BI perdagangan selanjutnya di pasar sekunder. Yang kedua, obligasi diterbitkan di pasar modal. Obligasi korporasi, surat utang negara atau SUN, suku korporasi, surat berharga syariah negara atau SBSN, efek beragun aset atau EBA. Kesimpulan dari materi pasar keuangan dan pasar modal adalah bahwa pasar uang itu merupakan pasar yang memfasilitasi transaksi penjualan dan pembelian sekuritas, mencakup pasar saham, obligasi, valuta asing, dan derivatif, serta mengutamakan transparansi informasi untuk penetapan harga yang efisien. Sedangkan pada pasar modal merupakan pasar yang kegiatannya berhubungan dengan penawaran dan perdagangan efek, bertindak sebagai penghubung antara investor dan perusahaan ataupun instansi pemerintah. Oke guys, itu saja pembahasan dari kami kali ini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.